Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi sama aku. Hari ini hari Kamis di bulan Juni, dimana udah masuk akhir Juni ya. Bulan Juni itu dikenal sebagai bulan yang menegangkan ya dalam kalender akademik Rusia, karena di bulan ini banyak banget exam-exam akhir semester, di mana exam ini yang akan menentukan apakah kita bisa lanjut ke semester berikutnya atau enggak. Nah, tapi buat kalian yang mungkin lagi apply beasiswa Rusia, mungkin bulan Juni ini adalah bulan dimana kalian galau. Universitas mana ya yang akan terima aku di Rusia? Oleh karena itu, di video ini aku pengen bagiin tips-tips barang apa aja sih yang perlu atau nggak perlu dibawa dari Indonesia ke Rusia. Simak videonya sampai habis ya. Yang pertama itu ada winter stuff. Apakah perlu bawa jaket winter ke Rusia? Jawabannya tergantung. Aku tahu pas kalian nanti datang itu sekitar bulan September atau mungkin November, di mana udara di Rusia ini mungkin sudah di bawah 10 derajat gitu ya. Tapi jaket winter ini ada banyak jenisnya. Ada jaket winter yang memang tebal dan panjang. Nah, ini yang nggak aku sarankan untuk bawa gitu. Kalau kalian memang ingin antisipasi gitu, bawa karena kalian pertama kali landing di Rusia langsung kedinginan, bawalah jaket yang travel friendly, yang tidak ngeberatin koper kalian dan juga nggak terlalu menghabiskan space kalian. Ada lagi sedikit tips dari aku, yaitu bawalah long john atau kayak daleman yang ketat itu, atasan dan bawahan minimal 3 pieces. Mungkin kalian bisa pakai ini setibanya di bandara Rusia kalau kalian udah ngerasa kedinginan banget. Nggak perlu bawa sampai sepatu boot atau kupluk atau shawl gitu, karena kenapa? Ini akan ngeberatin koper kalian, dan toh di Rusia itu banyak banget yang jual, banyak warnanya, banyak stylenya, dan mungkin kalau kalian punya senior yang akan lulus, kalian bisa dapetin ini dengan harga yang murah gitu. Jadi maksimalkan koper kalian dengan hal lain yang lebih berguna. Jangan hanya di winter stuff aja. Makanan. Makanan ini penting banget ya, karena aku tahu banyak pengalaman dari mahasiswa Indonesia yang pertama kali ke Rusia, itu mereka culture shocknya adalah makanan. Karena makanan Rusia itu susah masuk di lidah Indonesia, karena plain banget. Jadi silahkan saja bawa bumbu-bumbu instan yang kalian suka dari Indonesia, tapi tetap perhatikan kandungan nutrisinya, karena kalian harus tetap makan makanan bergizi dan selalu sehat gitu ya di Rusia ini. Dan saranku, nggak usah bawa terlalu banyak mie instan. Kalaupun memang mau bawa, bawa bumbunya aja. Nggak usah bawa sama mie-nya juga, karena itu akan ngeberatin koper kalian dan ngabisin space koper kalian gitu. Nanti kalian bisa beli mie atau bihun dari Rusia. Walaupun nggak ada mie yang mirip kayak di Indonesia, tapi itu lebih baik sih menurutku. Nah, kalau beras, karena banyak nih mahasiswa Indonesia yang bawa beras berkilo-kilo, menurutku nggak perlu, karena di Rusia itu minimarketnya sudah banyak jual beras, walaupun berasnya nggak mirip di Indonesia. Makanan yang aku sarankan dibawa dari Indonesia ini kayak abon, atau bumbu ayam goreng, bumbu nasi goreng, atau rempah-rempah yang mungkin susah didapatkan di Rusia kayak bawang goreng gitu ya, atau mungkin kalian yang suka pedas bon cabe. Nah, itu bolehlah teman-teman untuk bawa dari Indonesia, tapi secukupnya aja, yang mungkin cukup untuk setahun di Rusia gitu ya. Aku berharap kalian bisa beradaptasi dengan makanan di Rusia setelah 1 tahun. Kalian pun harus beradaptasi ya gitu. Coba belajar makan makanan Rusia juga yang halal. Next ada obat-obatan pribadi. Obat seperti penurun demam, flu, alergi, salonpas, koyo, fresh care, salep-salepan. Silahkan kalian bawa secukupnya dan sesuai kebutuhan kalian. Kenapa? Mungkin di bulan pertama kalian akan kena demam, flu di sini karena perbedaan cuaca juga kan. Nah, apalagi kalian mungkin nggak kenal sama siapa yang bisa diminta bantuan. Apalagi kalian bingung di mana itu apotek terdekat, atau gimana cara ngomong ke farmasisnya nanti. Jadi silahkan bawa obat-obatan ini sesuai kebutuhan kalian ya. Pakai sepatu yang nyaman dari Indonesia. Perlu kalian ketahui kalau di Rusia ini serba jalan kaki kemana-mana. Beda sama Indonesia yang apa-apa naik Gojek, apa-apa naik kendaraan pribadi gitu ya. Di sini kita ke metro harus jalan kaki, ke kampus harus jalan kaki. Nah, kenyamanan itu nomor satu. Alangkah baiknya dari Indonesia kalian udah pakai sepatu yang nyaman. Jangan cuma mengedepankan gaya, teman-teman. Oke, nggak perlu mahal, tapi yang nyaman untuk kaki kalian berjalan jauh. Barang elektronik. Ini tiap tahun pasti ada yang nanya, Kak, boleh nggak ya bawa rice cooker ke Rusia? Boleh nggak ya kira-kira? Sebenarnya sih dibilang boleh ya, boleh aja, siapa yang ngelarang. Tapi kalian harus ketahui nih, kalian kan nanti akan tinggal di asrama. Masing-masing dari asrama itu punya aturan yang berbeda-beda. Contohnya, di asramaku, per orang hanya boleh membawa barang elektronik di bawah 500 watt. Jadi kalau kalian bawa barang elektronik di atas 500 watt, otomatis komandan akan nyita barang elektronik tersebut. Dan kebanyakan aturan dari asrama lain pun sama ya, atau bahkan mereka nggak ngebolehin bawa barang elektronik seperti rice cooker, hair dryer, atau setrika yang wattnya terlalu besar. Jadi perlu kalian ketahui terlebih dahulu aturan dari asrama yang kalian tuju. Itu poin pertama. Poin kedua, apakah kalian yakin bahwa rice cooker dari Indonesia ke Rusia ini nggak akan pecah selama perjalanan? Nah,
Kalau kalian yakin itu bakal aman sampai Rusia, ya silakan saja gitu, selama diterima juga di asrama kalian. Saranku pribadi, mending nggak usah. Mending kalian sampai sini, terus kalian ketahui peraturannya seperti apa. Nah, setelah itu kalian bisa cari di online shop, atau di toko-toko elektronik, atau mungkin di toko second hand, barang apa atau rice cooker tipe apa yang kalian butuhkan gitu ya. Jadi jangan langsung bawa dari Indonesia, karena akan ngeribetin juga gitu menurutku. Atau coba belajar bikin nasi dari kompor gitu ya, pakai panci. Skincare. Ini mau kalian yang nonton laki-laki atau perempuan, aku sarankan bawa skincare seperti moisturizer, lip balm, hand cream yang cocok di kulit kalian dari Indonesia. Kenapa? Karena udara di sini tuh kering banget guys. Jadi jangan aneh kalau di bulan pertama, terutama di winter, hidung kalian berdarah, bibir kalian pecah-pecah, tangan kalian kasar, karena saking keringnya ya teman-teman. Jangan terlalu banyak, bawa aja mungkin yang menurut kalian cukup buat 6 bulan ke depan. Selebihnya kalian bisa cari sendiri produk skincare apa yang cocok buat kalian dari Rusia gitu. Bahkan nih teman-teman, kalau kalian punya kulit sensitif kayak aku, bawa juga sabun yang memang kalian pakai di Indonesia gitu, yang cocok buat kulit kalian. Kenapa? Karena pas pertama kali aku di Rusia dan aku pakai sabun-sabun Rusia, itu malah bikin nambah kering dan ngebuat kulitku tuh gatal banget gitu, saking keringnya. Tapi tetap ya, jangan bawa sampai seliter atau 2 liter atau berbotol-botol, bawa aja secukupnya ya. Poin selanjutnya ini terkhusus untuk teman-teman saya muslim dan muslimah. Saranku bawa aja sarung atau mukena dan sajadah 2 pieces. Karena culture di Rusia itu sholatnya nggak pakai mukena ya, jadi langsung pakai baju. Sementara kalau aku pribadi itu awkward kalau nggak pakai mukena. Jadi aku selalu harus pakai mukena. Sementara kalau kalian cari mukena di sini tuh susah, dan mungkin kalau ada itu mahal, harganya 2 kali lipat dari di Indonesia. Dan juga kalian bisa bawa satu Quran pribadi kalian gitu. Poin selanjutnya nggak kalah penting nih, yaitu adalah dokumen-dokumen asli. Setauku, sebelum kalian berangkat ke Rusia, baik dari rumah Rusia atau kakak-kakak permira itu akan ngasih list dokumen apa aja yang harus kalian bawa ke Rusia. Biasanya dokumen-dokumen ini semuanya asli, ada cap basahnya gitu ya. Even dokumen translation semuanya juga harus asli yang dibawa. Jadi aku sarankan untuk ngejaga dokumen tersebut dengan file yang secure. Jangan pakai map kertas, pakai map plastik atau map yang anti air dan bisa mencakup semua dokumen tersebut. Jadi jangan tercecer di mana-mana gitu. Kalau bisa satu case gitu ya. Karena kenapa? Dokumen tersebut itu penting banget sampai kalian lulus pun gitu ya. Entah itu nanti buat kebutuhan registrasi atau mungkin memperpanjang visa dan lain sebagainya. Jadi pakai case yang secure untuk dokumen-dokumen asli kalian. Pilih paspor case yang secure. Nih, contohnya aku pakai paspor case yang seperti ini. Aku nggak ngewajibin kalian untuk pakai paspor case yang sama kayak aku, tapi aku cuma mau ngasih saran. Aku mau liatin ini tuh udah mencakup paspor dan juga halaman-halaman untuk migration card, registration card, atau student card gitu. Ini adalah dokumen penting yang akan kalian bawa-bawa kemanapun kalian pergi. So, alangkah baiknya kalau kalian memilih paspor case nggak cuma lucu doang, tapi functional dan anti air ya. Aku punya pengalaman nggak pakai paspor case, paspor aku kena air. Jadi jangan sampai kalian ngulangin kesalahan yang sama kayak aku, karena di sini kan kita udah nggak pakai KTP lagi. Jadi kalau ada apa-apa sama kalian, misal tiba-tiba di jalan kalian dicegat sama polisi untuk dimintai surat-surat tinggal kalian gitu di Rusia, kalian harus selalu sedia si dokumen-dokumen penting ini gitu ya. Jadi jangan lupa selalu jaga dokumen kalian di tempat yang aman. Next ada seputar financial. Saranku, sedari Indonesia, kalian sudah buka akun M-Banking Indonesia lebih dari satu akun. Kenapa? Ini kasusku ya. Tahun pertama aku di Rusia itu aku pakai Livin by Mandiri. Jadi segala transaksi rupiahku, entah itu transfer dari orang tua atau aku transfer untuk tukar rubel, itu masih lancar. Pakai Livin by Mandiri. Tapi setelah tahun ketiga, tiba-tiba error dan gak bisa kebuka tanpa VPN. Kalau pakai VPN pun kadang si Livin by Mandiri ini masih error. Untungnya aku punya akun lain yaitu Wonder by BNI. Alhamdulillah Wonder by BNI sampai sekarang lancar. Adapun M-Banking seperti BCA juga lancar gitu ya di sini. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, aku sarankan kalian untuk buka lebih dari satu akun M-Banking dari Indonesia. Karena kita tahu sendiri bahwa di Rusia ini masih under sanction. So kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun berikutnya, aplikasi apa yang akan diblokir sama Rusia. Next, jangan bawa cash rupiah ke Rusia. Nggak akan berguna teman-teman. Tapi kalau kalian mau antisipasi untuk emergency case, kalian bisa bawa cash dalam bentuk dolar atau rubel. Lagi-lagi nggak usah terlalu banyak. Jadi silahkan bawa cash, mungkin di bandara atau untuk bayar taksi gitu ya.
Tips berikutnya, ini mungkin bukan tips sebelum berangkat ke Rusia, tapi lebih sesampainya di Rusia. Kalian akan langsung registrasi tempat tinggal di asrama, atau registrasi sebagai mahasiswa di universitas masing-masing. Saranku, kalian jangan lupa di hari yang sama langsung buat akun bank Rusia. Karena di Rusia ini sudah cashless, semuanya serba transfer, bahkan cuma beli makanan atau bayar transportasi semua udah tap card. Jadi langsung buat bank Rusia ya. Jangan lupa hal tersebut. Oke teman-teman, sekian dari videoku. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau mau menambahkan sesuatu, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Thank you. See you on the next video.